Kita melanjutkan di Wahyu pasal 5 ayat 6. Dan aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, yang adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Wah, ayat ini menceritakan apa? Dia adalah yang dilihat di situ, di tengah-tengah semua adalah seekor anak domba. Tetapi anak domba ini seperti telah disembelih. Nah, itu anak domba yang disembelih jelas membawa kita ke pengorbanan anak domba di dalam bait Allah pada zaman Perjanjian Lama. Korban yang dikorbankan untuk menutup dosa manusia, dosa umat Israel. Tetapi anak domba ini, dia berdiri. Bagaimana seekor anak domba yang telah disembelih dapat berdiri? Ini dengan bahasa apokaliptik mungkin, dengan bahasa yang indah, menceritakan secara kiasan bahwa dia yang adalah anak domba Allah menurut Yohanes Pembaptis. Memang dia telah disembelih, dia mati di kayu salib. Tetapi sesudah itu, dia bangkit dari kuburan. Dia bangkit, dia hidup. Maka di sini secara kiasan, anak domba yang seperti telah disembelih berdiri. Wah, indah sekali ayat ini, ayat 6 ini. Menceritakan tanpa bahasa teologis yang dipakai oleh Rasul Paulus misalnya, tetapi menceritakan dengan jelas bahwa ada korban yang menghapus dosa kita, dan korban itu dikorbankan di kayu salib itu, dan dia pengorbanan itu diterima oleh Allah Bapa. Dia bangkit dari kuburan, dia berdiri. Dia bertanduk 7 di dalam Ulangan 33 ayat 17 dan 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Tanduk adalah lambang untuk kuasa. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, mata secara kiasan menceritakan pengetahuan. Tuhan Yesus bertanduk 7, dia maha kuasa. Kuasanya sempurna. Dan dia bermata 7, pengetahuannya dan hikmatnya sempurna, dia maha tahu. Ada juga kaitan dengan roh Allah di sini. Ditulis yang adalah ketujuh roh Allah. Roh Kudus juga ada di situ. Jadi di sini kita melihat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus, ada roh Allah, ada Allah Bapa juga duduk di takhta itu, tanpa memakai nama biasa untuk Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tetapi disitulah jelas berada. Nah, ingatlah Mazmur pasal 2, mintalah daripadaku, dan aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa menjadi warisanmu. Di sini, Wahyu pasal 5 ayat 7, dan ia, Tuhan Yesus, ia datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Dengan menerima gulungan kitab itu, dia menggenapi apa yang ditawarkan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8. Dia menerima, dia minta dan dia menerima. Dan hal ini sangat penting. Dengan dia minta, dengan dia menerima gulungan kitab itu, sudah tidak ada lagi, bila mana Tuhan Yesus akan datang, apa minggu ini atau masih 1000 tahun mendatang, kita tidak tahu. Tetapi pada saat dia menerima gulungan kitab itu, kita tahu dia akan segera datang.
Jadi sangat indah, sangat penting peristiwa ini bahwa dia datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Dan kita melihat puji-pujian meletus dan berkelimpahan. Pasal 5 ayat 8 sampai 10 semula yang dekat pada takhta itu. Kemudian pasal 5 ayat 11 sampai 12 lebih lebar pujian itu. Dan di dalam pasal 5 ayat 13 segala sesuatu siapa saja di seluruh ciptaan Allah memuji dia. Seperti mulai agak sempit dan melebar. Ya, sangat indah itu. Semua mereka merayakan bahwa dia menerima gulungan kitab itu. Ayat 8. Dan ketika ia menerima gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing mempunyai kecapi dan cawan emas. Mereka bersukacita. 1-2 catatan di sini. Mereka masing-masing mempunyai kecapi. Kecapi itu adalah, Yunaninya kitara. Sebuah kitara, saudara bayangkan satu gitar, tapi gitar itu tanpa leher. Hanya bagian bawah itu dengan senar, tetapi karena tidak ada leher, tidak ada fret itu, maka harus banyak senar. Boleh 30 senar di dalam kitara itu. Dan mereka mempunyai cawan emas penuh dengan ukupan, yaitu yang adalah doa orang kudus. Nanti kita akan melihat ukupan ini yang berkait dengan doa orang kudus. Nanti ini akan muncul lagi di dalam kitab Wahyu. Ayat 9, dan mereka menyanyikan nyanyian baru, katanya, layaklah engkau untuk menerima gulungan kitab itu dan membuka segel-segelnya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di dalam ayat 9 ini, engkau telah membeli kami. Yang bicara di sini adalah ke-24 tua-tua. Nanti di dalam ayat berikut, keempat makhluk nyanyi. Tetapi di dalam ayat ini, membeli kami, yaitu membeli ke-24 tua-tua dan semua yang mereka wakili. Dan ditulis di sini, membeli kami bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 4 istilah ini diulangi 7 kali di dalam kitab Wahyu. Tidak pernah dengan urutan kata yang sama dan tidak pernah dengan urutan kata yang terbalik. Kita membaca di sini pasal 5 ayat 9, suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kemudian pasal 7 ayat 9, bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Kemudian dalam pasal 10 ayat 11, kaum dan bangsa dan bahasa dan raja. Di situ berbeda. 11 ayat 9, kaum dan suku dan bahasa dan bangsa. 13 ayat 7, suku dan kaum dan bahasa dan bangsa. 14 ayat 6, bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 17 ayat 15, kaum dan rakyat banyak dan bangsa dan bahasa. Rakyat banyak ada juga. Jadi ada 2 perbedaan, tetapi selain itu, secara sempurna, 4 kata ini diulangi 7 kali. Dan pengulangan ini disusun dengan sengaja. Wahyu pasal 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tadi membeli kami, sekarang
membuat mereka menjadi raja-raja. Mengapa? Karena di dalam ayat 10 ini, keempat makhluk nyanyi dan menceritakan mengenai mereka yaitu ke-24 tua-tua dan yang diwakili mereka, yaitu orang yang menang akan menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah dan memerintah. Ya, ke-24 tua-tua dan semua yang mereka wakili akan memerintah sebagai raja di bumi. Dengan demikian, tidak kontradiktif ayat 9 dan ayat 10 ini. Istilah yang dipakai di sini adalah nyanyi secara antifonal. Orang musik tahu mengenai antifonal. Jadi, misalnya sebagian jemaat nyanyikan bagian ini, sebagian jemaat nyanyikan bagian ini, dan balik sebagian jemaat nyanyi antifonal, bergantian. Dan rupanya itu terjadi di dalam nyanyian ini di dalam ruangan takhta Allah. Ayat 9, orang ke-24 tua-tua nyanyi, dan ayat 10, keempat makhluk itu bernyanyi. Wahyu pasal 5 ayat 11. Dan aku melihat dan mendengar sesuatu seperti suara banyak malaikat sekeliling takhta dan makhluk-makhluk itu dan tua-tua itu. Dan jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Banyak. Menurut Beasley Murray, angka 10,000 yang dipakai di sini adalah angka yang paling besar dalam bahasa Yunani. Dan ini ya laksa, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mungkin dengan kata lain tidak dapat dihitung jumlah banyak orang. Luas sekali, sudah menjadi luas sekali ini. Berkata dengan suara besar, layaklah anak domba yang disembelih itu untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wah, layak. Dia taat kepada Allah Bapa yang mengutus dia ke bumi untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi korban sembelihan. Dia taat sampai di kayu salib, dia taat, maka dia layak dipuji. Dan pujian di dalam ayat 13, pujian itu menjadi begitu luas. Ya, ayat 13. Dan setiap ciptaan yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut ada dan yang di dalamnya, semuanya aku dengar berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta Allah Bapa, dan bagi anak domba Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang terjadi di surga? Penyembahan. Mereka menyembah dengan semangat, dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, jiwa. Mereka di surga menyembah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita orang percaya, orang yang sudah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga boleh menyembah Dia. Mari kita menyembah, jangan setengah hati. Jangan kita menyembah dengan juga memikirkan, nanti makan apa? Habis kebaktian makan apa? Kita jangan menyembah seperti itu. Kita menyembah dengan sepenuh hati, seolah-olah kita sudah di surga. Di sana mereka menyembah. Kita boleh menjadi seperti mereka di surga. Mari kita menjadi sibuk menyembah Dia seperti mereka di surga. Itu hak istimewa yang kita miliki karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 5 ayat yang terakhir, dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu jatuh dan menyembah. Penyembahan di ruangan takhta di Allah
di dalam pasal 4 dan 5 ini dibuka oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, dan bagian ini ditutup juga dengan catatan bahwa mereka menyembah.